Assalamualaikum soli dan soleha kelas 5 SD Aisyah Unggulan Gemolong. Apa kabarnya di rumah? Semoga selalu Allah limpahkan kesehatan kepada kalian dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran SBDP. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran SBDP kali ini kita akan membahas tentang gambar cerita, meliputi apa itu gambar cerita, kemudian ciri gambar sampul depan buku, kemudian gimana cara atau langkah membuat gambar cerita, dan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Masihkah anak-anak ingat apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud dari suatu cerita. Tentunya anak-anak pernah melihat sampul depan pada buku ya. Nah, selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku. Gambar yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Gambar sampul depan buku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, seperti nama penulis dan nama penerbit buku. Yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Di sini biasanya kalau misalkan sampul depan buku diberi warna yang lebih menarik dan lebih colorful. Gimana sih cara membuat gambar cerita? Langkah-langkah membuat gambar cerita, yang pertama yaitu kalian harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dulu. Yang kedua, kalian harus menentukan tema gambar yang akan kalian buat. Menentukan tema itu bisa dilakukan dengan mengingat hal kesukaan kalian atau pengalaman yang menurut kita itu menarik untuk dibuat cerita. Langkah yang ketiga yaitu kalian harus membuat sketsa gambar. Nah, membuat sketsa ini biasanya menggunakan pensil. Karena apa? Kalau menggunakan pensil agar mudah dihapus apabila kalian terdapat kesalahan dalam menggambar. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pewarnaan. Setelah sketsa selesai kalian buat, kalian harus mewarnai gambar yang kalian buat agar gambar tersebut lebih menarik untuk dilihat. Nah, pada langkah pewarnaan ini terdapat dua teknik dalam mewarnai, yaitu yang pertama teknik basah dan yang kedua teknik kering. Pada teknik basah adalah teknik mewarnai dengan menggunakan media pengencer, misalnya cat air ataupun minyak. Alat yang harus kita gunakan kalau kita memilih pewarnaan teknik basah yaitu yang pertama adalah cat air, kemudian kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Kalau kalian memilih pewarnaan teknik basah, kalian harus menggunakan kertas khusus untuk cat air, karena apabila kalian memilih kertas yang biasa yang tipis, nanti akan mudah rusak. Teknik yang kedua yaitu teknik kering. Pada teknik kering, alat yang digunakan untuk mewarnai adalah krayon. Selain krayon, alat yang kalian gunakan adalah pensil warna dan spidol warna. Kalian bisa menggunakan salah satu di antara ketiga pewarna tersebut. Apabila kalian lihat kedua gambar tersebut, nah, gambar dengan teknik pewarnaan basah biasanya lebih terang dan nampak berbeda dengan teknik pewarnaan kering.
Nah, setelah ini tugas kalian yaitu mengerjakan portofolio SBDP KD 4.1. Tugasnya itu kalian harus menggambar sesuai dengan tema yang guru tentukan, kemudian kalian mewarnai dengan teknik kering. Tugas yang kedua yaitu kalian mengerjakan UPENA 5D halaman 88 nomor 1 sampai 5. Cukup sekian dari Bu Guru. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.